Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang Koperasi Perekonomian Indonesia. Indikator dari materi pembelajaran hari ini, yang pertama menjelaskan pengertian koperasi, yang kedua mendeskripsikan landasan dan asas koperasi, yang ketiga menjelaskan prinsip koperasi, yang keempat menjelaskan tujuan koperasi, yang kelima mengidentifikasi dan menjelaskan jenis-jenis koperasi, yang keenam menjelaskan pengertian sisa hasil usaha atau SHU, yang ketujuh menjelaskan prinsip pembagian sisa hasil usaha, yang kedelapan menjelaskan pengelolaan koperasi, yang kesembilan mengidentifikasikan perangkat koperasi, yang kesepuluh menjelaskan sumber koperasi. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian koperasi, yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan landasan dan asas koperasi, yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan prinsip koperasi, yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan tujuan koperasi, yang kelima, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan jenis-jenis koperasi, yang keenam, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sisa hasil usaha atau SHU. Yang ketujuh, peserta didik mampu menjelaskan prinsip pembagian sisa hasil usaha. Yang kedelapan, peserta didik mampu menjelaskan pengelolaan koperasi. Yang kesembilan, peserta didik mampu mengidentifikasikan perangkat koperasi. Yang kesepuluh, peserta didik mampu menjelaskan sumber koperasi. Pengertian koperasi. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang atau badan hukum yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi. Landasan koperasi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, landasan ideal koperasi adalah Pancasila, yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, landasan strukturil koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, landasan gerakan adalah pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama dasar atas asas kekeluargaan. Asas koperasi adalah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 atas asas kekeluargaan. Selain itu, asas koperasi adalah gotong royong, dengan kata lain landasan ideal koperasi. Prinsip-prinsip koperasi sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Koperasi Indonesia melaksanakan 4 prinsip. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Jadi, karena itu tidak seorang pun yang boleh dipaksa oleh orang lain untuk menjadi anggota koperasi. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Penerapan prinsip ini dalam koperasi dilakukan dengan mengupayakan sebanyak mungkin anggota koperasi di dalam pengambilan keputusan koperasi. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota. Koperasi tidak menggunakan istilah laba atau keuntungan untuk menunjukkan selisih antara penghasilan yang diterima selama periode tertentu dengan pengorbanan yang dikeluarkan. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas pada modal. Pembatasan bunga atau modal merupakan cerminan bahwa selain menaruh perhatian terhadap pemberian imbalan yang wajar atas partisipasi para anggotanya. Yang kelima, kemandirian. Agar dapat mandiri, koperasi harus mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Tujuan koperasi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, dapat dikatakan bahwa tujuan koperasi di Indonesia meliputi 3 hal. Yang pertama, untuk memajukan kesejahteraan anggota. Yang kedua, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, turut serta membangun tatanan perekonomian
perekonomian nasional. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis koperasi. Berdasarkan bidang usaha ini dan jenis anggotanya, koperasi dapat dikelompokkan ke dalam 4 jenis. Yang pertama, koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana dari para anggotanya untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada anggota. Yang kedua, koperasi konsumen. Koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa. Yang ketiga, koperasi pemasaran adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa. Yang keempat, koperasi produsen adalah koperasi yang para anggotanya tidak memiliki badan usaha sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa. Pengertian sisa hasil usaha atau SHU. Sisa hasil usaha dalam koperasi adalah pendapatan atau pemasukan yang diperoleh dalam 1 tahun dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan beban-beban dari tahun buku yang bersangkutan. Setelah kita memahami definisi dari pengertian sisa hasil usaha atau SHU, selanjutnya kita akan mempelajari tentang prinsip pembagian sisa hasil usaha. Yang pertama, sisa hasil usaha yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota. Karena pada hakikatnya, sisa hasil usaha yang dibagi berasal dari anggota itu sendiri. Yang kedua, sisa hasil usaha anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri. Sisa hasil usaha yang dibagi berdasarkan insentif dari modal dari investasi berdasar hasil transaksi para anggota. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha anggota dilakukan secara transparan. Proses dalam menghitung dan jumlah yang dibagi harus diumumkan secara transparan, sehingga setiap anggota bisa menghitung secara kuantitatif. Yang keempat, sisa hasil usaha anggota dibayar secara tunai. Sisa hasil usaha anggota harus diberikan secara tunai guna pembuktian dari koperasi sebagai badan usaha yang sehat. Pengelolaan koperasi terdapat 3 bagian. Yang pertama, sehat organisasi, yaitu manajemen terbuka. Yang kedua, sehat usaha, yaitu pelayanan baik dan melaksanakan asas dan sendi koperasi. Yang ketiga, sehat mental, yaitu jujur, adil, dan bertanggung jawab. Perangkat organisasi koperasi. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi primer yang beranggotakan minimal 20 orang harus memiliki perangkat organisasi. Jadi, terdapat 3 perangkat organisasi koperasi. Yang pertama, rapat anggota. Rapat anggota merupakan kunci dari keberhasilan koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi. Oleh karena itu, rapat anggota harus dilaksanakan paling dikit sekali dalam setahun dan dihadiri minimal setengah ditambah 1 dari jumlah anggota. Yang kedua, pengurus. Pengurus merupakan bagian eksekutif dari koperasi. Jadi, pengurus harus mampu menjabarkan kebijakan dan keputusan yang telah diambil dalam rapat anggota secara lebih terinci disertai dengan rencana atau langkah-langkah operasionalnya. Yang ketiga, pengawas. Tugasnya melakukan pengawasan apakah pengurus telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jadi, pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. Materi yang terakhir, kita akan mempelajari tentang sumber permodalan koperasi. Terdapat 2 sumber. Yang pertama, sumber modal sendiri, yaitu modal koperasi yang diperoleh dari dalam tubuh koperasi itu sendiri, utamanya dari para anggota. Terdapat beberapa bentuk dari modal sendiri sebagai berikut. Yang pertama, simpanan pokok koperasi. Yang kedua, simpanan wajib.
Yang ketiga, dana cadangan. Yang keempat, hibah atau modal sumbangan. Sumber yang kedua, modal pinjaman. Modal pinjaman adalah modal yang diperoleh dari luar keuangan utama koperasi. Terdapat beberapa sumber modal koperasi yang termasuk dalam modal pinjaman, yaitu yang pertama, modal pinjaman anggota, simpanan dana yang bersifat sukarela. Yang kedua, koperasi lainnya dan atau anggotanya. Yang ketiga, bank dan lembaga keuangan lainnya. Yang keempat, penerbitan obligasi dan surat berharga.